Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sudah memeriksa bab 4, bab 5 dan termasuk juga kata pengantar yang telah kamu kerjakan, dan setelah saya periksa saya menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama ini ya, ini abstrak. Jadi tolong dibuat abstrak ya. Abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Inggris. Ya, silakan dibuat. Kemudian letak abstrak ini kamu lihat pedoman penulisan skripsi. Jadi di mana posisinya? Kamu lihat di buku pedoman. Kemudian saya menemukan juga cukup banyak ya kesalahan ejaan dan tanda diakritik. Ya, ejaan dan tanda diakritik di bab 4, bab 5, di kata pengantar, termasuk di bab 1, bab 2, bab 3. Jadi tolong diperiksa kembalilah semua itu, karena tidak mungkin saya menandai semua itu. Saya tidak mungkin mengecek satu persatu kesalahan ejaan, kesalahan kalimat. Jadi tolong kamu periksa sendiri. Ya, tugas saya hanya membimbing, hanya mengarahkan saja. Jadi tidak pada taraf untuk mengecek satu persatu kesalahan ejaan. Jadi saya hanya menunjuk ini salahnya. Nah, sisanya kamu perbaiki sendiri. Ya, begitu ya. Jadi tolong dicek kembali kesalahan ejaan dan tanda diakritik ya, termasuk kalimat. Ya, termasuk kalimat. Jadi saya tidak menulisnya di sini, tapi kesalahan kalimat juga ada. Nah, tolong diperiksa ya. Nah, ini contohnya ya, kesalahan ejaan ini. Ini harusnya ditulis terpisah. Kehadiran. Ke ini dipisah dengan kata hadirat. Mengapa? Karena ke ini adalah preposisi. Kemudian ini titik. Lalu selawat, ini S-nya ditulis dengan huruf awal kapital. Berikutnya ini juga saya tidak mungkin, yang ini jangan dihitamkan ya, tapi cukup seperti ini saja, tidak perlu di bold ya. Nah, kemudian ini juga ada ya, yang ini ya. Nah, ini coba dicek kembali ya di kamus mengenai Y ini. Begitu juga di sini ya. Nah, ini ya. Coba dicek kembali apakah benar jahiliyah ini ditulis dengan huruf Y atau dengan huruf I. Ya, tolong diperiksa kembali. Setahu saya itu ditulis dengan huruf I ya, bukan dengan huruf Y, tapi coba diperiksa kembali. Kemudian sesudah kepada ini titik 2 dibuang, tambahkan ini ya, pihak berikut titik. Lalu ini fitra ini, F-nya harusnya huruf besar. Kemudian ini MT ini ya, MT ini harusnya rapat ya, tidak spasi seperti ini. Lalu IPM ini juga salah penulisan singkatan ini. Nanti tolong periksa kembali bagaimana penulisan yang benar. Kemudian di sini juga gelarnya MSC. Di sini ada kesalahan ejaan. Saya tidak akan sebutkan apa kesalahan ejaan itu. Silakan kamu cek sendiri salahnya di mana.
Lalu ini ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, ini diganti ya, bukan ini ya yang benar ya. Selanjutnya ini ketua jurusan, ini K kapital, J juga kapital, bukan huruf-huruf kecil. Karena jabatan diikuti dengan apa namanya, prodinya, maka dia harus ditulis dengan huruf awal kapital. Dan ini bukan jurusan, tapi ini adalah prodi, bukan jurusan. Nah, jadi tolong diubah ya. Ini bukan jurusan, melainkan prodi. Jadi kalau prodi, P itu ditulis dengan huruf awal kapital. Kemudian kalau di tengah-tengah kalimat ada kata sehingga, di belakang itu tidak boleh gunakan koma. Ya, tidak boleh. Mengapa? Karena ini anak kalimat, tidak berada di awal kalimat. Jadi karena dia tidak berada di awal kalimat, tidak boleh gunakan koma. Ya, saya lanjutkan. Ini juga ada kesalahan ejaan. Silakan kamu periksa sendiri salahnya di mana. Ini juga sebenarnya ya, ini juga ada kesalahan ejaan ya di sini. Nah, ini ya. Ini juga ada kesalahan ejaan. Nah, ini coba kamu periksa apa salahnya. Nah, yang keenam ini harusnya adalah ya ucapan terima kasih kepada orang lain. Ya, apakah kepada orang tua kamu, kemudian bila perlu yang ketujuh kepada teman-teman kamu ya. Harusnya ada. Jadi saya lihat di sini tidak ada. Harusnya ucapan terima kasih itu bukan hanya kepada ini daftar yang nomor 1 sampai 5 ini. Malah bila perlu orang tua berada di sini ya, di bawah rektor. Ya, di bawah rektor seharusnya. Karena yang paling utama kan orang tua ya. Nah, begitu ya. Jadi silakan ditambahkan yang lain, bukan hanya orang-orang ini. Nah, kemudian ini kalimat ini tidak usah ya. Penulis sudah semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini, tetapi jika masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan agar penulis dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Ini kan logikanya. Misalnya 10 tahun kemudian ada orang yang datang ke kamu mengomentari skripsi kamu dengan mengatakan ada kekeliruan di skripsi kamu. Ya, 10 tahun atau 15 tahun kemudian, apakah kamu mau memperbaikinya? Saya rasa tidak mungkin ya kita perbaiki. Nah, jadi kalimat seperti ini tidak usah. Langsung saja, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Ini juga dibuang saja ya, tidak perlu dapat ini. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga salah, ini harusnya O kapital. Kemudian ini tanggal langsung buat saja, nanti bila perlu diubah lagi. Oke, saya lanjut ke bab 4. Bab 4 ini untuk kata subjek ini ganti saja dengan topik, subtopik ya. Subtopik. Kemudian tambahkan dan di sini. Sebelum nomor 3 ini tambahkan dan. Ini ada kesalahan ketikan. Dan kesalahan ketikan seperti ini banyak sekali saya temukan di bawah ini. Sangat banyak. Saya tidak mungkin menandai itu satu persatu. Jadi tolong kamu baca sedetail mungkin sebelum naik sidang nantinya. Supaya nilainya bisa lebih baik.
Jadi saya sangat menyarankan kurangi kesalahan-kesalahan ejaan, kesalahan pengetikan. Jadi tolong dikurangi. Kemudian, nah di sini terkait penulisan tanda diakritik seperti ini ya. Ini tandanya harus tanda tudung karena dia kita baca un. Ini juga begitu, kerisung. Jadi kata-kata dalam bahasa Aceh yang berbunyi u, ya bunyinya u itu penulisannya seperti ini. Semua. Nah, jadi di bawahnya itu banyak sekali saya lihat yang tidak ada tanda. Dan saya tidak mungkin menandai itu satu persatu. Silakan sesudah saya jelaskan yang ini, silakan yang lain kamu periksa. Periksa sendiri, yang tanda-tanda itu yang tidak benar silakan kamu periksa. Jadi saya ulangi, yang ini itu bacanya u, ya. U bacanya. Jadi kalau u, misalnya pada kata bobo, ya. U itu menggunakan tanda aksen makron ya, yang ini. Nah, begitu. Kemudian ini juga sama ya, gadung, boh gadung. Nah, ini tidak ada tanda, harusnya di sini aksen trema titik 2 ya, di atas o ini. Karena dia kalau kita baca talawe, jadi yang bunyi itu ditulis dengan aksen trema o titik 2 di atas. Jadi semua kata bahasa Aceh yang berbunyi itu ditulis dengan aksen trema atau ada o titik 2 ya. Misalnya saya memberikan contoh yang lain. Ya, misalnya ada contoh yang lain saya buat gadeh. Gadeh. Itu kan tulisnya begini, gadeh. Jadi ada o titik 2 di atas. Karena ini kita baca gadeh. Atau yang lainnya misalnya beh, kan sama dia bunyinya dengan ini. Jadi ini beh. Kemudian teh, sama juga teh. Nah, itu. Tapi kalau u seperti yang tadi itu tulisannya begini. Ya. Nah, ini. Itu kalau bunyinya u. Tuh. Nah, itu tandanya seperti yang ini. Ini o, ini begitu ya. Kemudian ini juga ini bukan ini ya, tapi yang benar yang ini aksen trema. Kan kita baca hanyut, bukan hanyowat, tapi kita baca hanyut. Jadi ini dia tandanya. Nah, yang lain silakan kamu periksa sendiri karena saya tidak menandai. Tapi walaupun tidak saya tandai, kamu tetap harus mengubahnya. Kemudian ini jangan gigit ya, tapi menggigit. Kemudian ini upih, bukan upah ya, upih. Nah, ini juga tikuh. Nah, ini kan u dia, tikuh. Jadi kalau tikuh kan u sama dengan ini. Berarti kita buat tikuh. Di u. Kalau kita ucapkan itu bibirnya moncong ke depan. Nah, itu namanya u. Nah, kemudian ini ulat cap. Ulat cap ini ulat apa? Kalau dia ada nama yang dalam bahasa Indonesia tolong diganti. Kalau tidak, tetap dipertahankan yang ini. Apakah dia itu ulat yang ulat berbulu atau bagaimana ya? Tolong dipastikan kembali.
Kemudian ini apa ini ya? Ini bacanya bagaimana? Ya, bacanya bagaimana? Kalau dia U berarti ada tanda diakritik di sini. Kalau dia ibeh, beh berarti titik dua di sini. Seperti lembu makan ibeh misalnya. Kalau kamu bacanya ibeh, jadi di sini O titik dua. Kemudian ini tanpa T itu ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, karena ini adalah kata depan, jadi untuk menulis itu dia ditulis dengan huruf awal kecil kalau kata depan. Oh ya, setelah ini kamu tulis deskripsinya ya. Deskripsinya sekitar 2 paragraf untuk semua ungkapan yang menggunakan lagi di atas. Ya, berkait sekitar 2 paragraf. Terkait dengan ungkapan-ungkapan itu kamu buat. Jadi jangan hanya menampilkan kalimat saja, tapi kamu buat deskripsinya lah sekitar 2 paragraf terkait ungkapan-ungkapan di atas. Kemudian ini juga ada puntung ya, puntung. Puntung ya. Jadi ini kan U juga kita baca ya. U puntung. Jadi ini juga ditulis dengan apa namanya? Tanda aksen makron. Nah, kemudian ini juga tidak ada tanda. Harusnya dibuat genting. E dia, E. Kalau dia kita bunyinya E itu bacanya genting, E. Ya, ya. Kalau contoh yang lain saya buat umpamanya malim ya. Malim itu kan E, E. Jadi semua kata dalam bahasa Aceh yang berbunyi E, nah itu tulisnya seperti ini. Atau misalnya apa lagi yang lainnya? Apa lagi yang lain? Mati, mati. Nah begini ya, karena dia I gitu. Beda dengan ini. Kalau ini lain lagi. Misalnya E ya, ini K Y ya, E. Jadi ini E, ini E. Jadi yang berbunyi E tulisannya seperti ini, aksen grave namanya. Yang berbunyi I tulisannya seperti ini, aksen aigu namanya. Nah begitu. Jadi semuanya itu tolong dipastikan. Kemudian ini juga grup. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Cet, ini kan cet iku, cet. Kalau tidak ada tanda, ini bacanya cot, cot iku. Ya kan bukan cot iku, tapi cet. Kalau cet, nanti kita tuliskan ya, sama bunyinya dengan ini ya, teh, teh, cet, teh, cet, kan sama bunyinya. Jadi kamu tentu harus membuat begini ya. Nah itu, cet. Nah ya. Kemudian ini bukan kerung ya, tapi ada i satu lagi, kruwong, ada i. Ini juga dudeng deng. Nah ini juga O titik 2 di atas. Nah ini juga putih. Ini mameh ini E, ini E. Nah. Kemudian ini tidak ada tanda, harusnya E. Kalau E berarti ini aksen grave, tandanya seperti ini. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Ini tidak usah diubah. Banyak sekali saya temukan yang tidak ada tanda. Jadi tolong semuanya nanti ditambah tanda. Saya tidak mungkin menambah satu persatu. Kamu tambah saja tanda itu. Nah, kemudian ini ada E satu lagi, uli. Lalu ini tidak ada arti ya. Tolong kamu buat artinya apa. Dan itu banyak sekali di bawah. Saya temukan seperti itu.
Sangat banyak saya temukan yang kalimat yang tidak ada arti di bawahnya. Jadi tolong diperiksa kembali ya. Nah, ini juga ya banyak sekali yang tanda diakritik ya. Ini bukan odd, the odd. Kalau tidak ini bacanya the odd ini. Kan dia baca Kalau dia itu buatnya menggunakan Jadi tidak sama ya bunyinya. Misalnya begini ya. Ada kata yu. Ini bacanya. Ini kalau ini kalau ini kalau ini Nah, ini tidak sama bunyinya. Nah, sementara ini kan kalau kita baca teut, lutut maknanya. Teut bukan teot, ya kan? Jadi kita baca teut, nah maka huruf bukan huruf o. Kalau huruf o bacanya teot. Begitu. Nah, ini juga tidak ada tanda diakritik, harusnya ada ngen. Ya. Ineng, titik 2 juga. Jadi cukup banyak ya. Jadi ini hanya sebagian saya beri tanda ini. Nah, ini lipih pun. Nah, tim, tem ya maaf, tem so. Ini juga tidak ada arti ya. Nah, jadi tolong dibuat artinya. Kemudian ini juga tidak ada artinya. Ya, nah ini lagi ya, ini tolong diperiksa kembali. Nah, muke bebu meliket b, bagaimana penulisan b? Ya, tolong kamu periksa kembali. Ini nah ini juga tidak ada arti. Ini tanda diakritik, ini juga ya. Ini juga tidak ada arti, tidak ada artinya ini. Kemudian tanda diakritiknya juga tidak ada. Nah, begitu. Setelah itu buat deskripsinya sama dengan yang di atas tadi. Jadi deskripsi terkait dengan ini yang tidak menggunakan lage ini. Berikutnya makna ungkapan. Makna bentuk ungkapan menggunakan lage ini tolong kamu deskripsikan menjadi 2, makna denotatif dan makna konotatif. Nah, apakah ini ada makna denotatif atau hanya makna konotatif? Kalau ada makna denotatif, kamu buat di sini makna denotatifnya. Kalau tidak ada, berarti kamu sebutkan bahwa tidak ada makna denotatif. Yang ada hanya makna konotatif di sini. Kemudian bermakna kiasan ini kamu ganti dengan konotatif. Jadi semuanya ganti dengan konotatif. Kemudian kata makna ini ya, kata makna ini dibuang ya. Jadi ini paragraf ini semuanya rapatkan kemari. Ya. Kemudian seperti paragraf lah. Ini masuk ke dalam. Jadi makna ini tidak usah lagi karena dia memang dimakna. Untuk apa lagi buat makna? Nah, ini tidak perlu ya. Penulisan makna-makna kata makna ini tidak usah. Jadi titik 2 dan makna ini kamu hapus. Kemudian paragraf ini juga geserkan kemari. Lalu baris pertama masuk ke dalam. Seperti paragraf. Dan berlaku untuk semua yang di bawah. Selanjutnya ini orang lain kamu ganti dengan seseorang. Bertujuan dihapus saja. Lalu di sini sesudah kata banyak menggunakan koma. Kemudian yang yaitu kata sesudah kata banyak menggunakan koma. Kemudian kata seperti ini S-nya kecil karena dia menggunakan koma. Jadi tidak boleh titik ya. Mengapa? Jadi tidak boleh mengawali kalimat dengan kata seperti karena dia tidak berpredikat. Nah, di sini juga banyak tidak ada tanda diakritik ya, atau penulisan tanda diakritiknya itu tidak benar. Jadi mohon diperiksa kembali. Ya. Nah, di deskripsi ini sama ya, sama. Artinya ini kamu ganti, kemudian tambahkan makna denotatifnya kalau ada. Nah, begitu. Nah, ini juga kesalahannya sama, tolong diperbaiki. Ini kata bisa ganti dengan mampu. Kata namun ganti dengan tetapi. Tidak boleh gunakan kata namun di dalam sebuah kalimat.
Karena namun itu dia mengawali kalimat, bukan di dalam sebuah kalimat seperti yang kamu buat ini. Nah, yang lainnya kamu periksa sendiri, saya hanya menandai beberapa saja. Nah, setelah itu kamu kaitkan bagaimana hubungannya dengan ungkapan ini. Ungkapan ini, misalnya lagi tak ikat un kersung mbak iku ase. Apa hubungannya makna ini dengan ini? Nah, itu kamu jelaskan juga apa hubungannya. Nah, itu. Jadi analoginya bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian ini juga ada kesalahan ketiadaan penggunaan tanda kritik. Jadi memang tolong ditulis dengan benar ya tanda diakritik ini. Lalu ubi, u-nya seharusnya ditulis dengan huruf awal kecil ya. Nah, kemudian ini rapatkan, ini koma. Kalau ada sedangkan di belakangnya koma, tolong periksa lagi di bagian yang lain. Kemudian ini ya, walaupun tidak boleh pakai koma sebelum walaupun, tidak boleh ya. Sama dengan sehingga tadi. Jadi bagaimana titik saja, ini huruf awalnya kapital. Jadi walaupun disatukan dalam satu tempat, nah begitu jadinya nanti. Bukan merubah ya, tapi mengubah. Merubah itu tidak baku. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi ya, tanda-tanda diakritik ini tolong diperiksa semua di bagian-bagian yang lain. Nah, ini juga ada ya, kesalahan penulisan ini taputi ngeh. Ini bukan ngeh bacanya ini. Ya, tapi ngeh, taputi ngeh. Bukan ngeh dia, tapi ngeh. Beda ngeh dengan ngeh. Ini juga tidak baku ya, tidak tahu. Ini juga salah ejaan nih. Kamu cek bagaimana yang benar penulisan ini. Lalu ini gunakan koma, kemudian ini titik, lalu gunakan namun. Namun koma ya. Namun setelah senang koma. Nah, ini bukan mengingatkan tapi mengingat saja. Ya. Mengingat jasa kita, bukan mengingatkan jasa kita. Kemudian nomor 43 ya, bukan 44, di halaman 43. Jadi di sini mungkin terlihat 44, tapi ini kalau kamu periksa nanti, ini sebenarnya di halaman 44 ini, 43. Kemudian ini tidak usah ya, tidak usah, langsung masuk kemari. Nah, ini yang saya palang-palang ini berarti kamu buang. Nah, ini juga kamu buang. Ini saya coret pada pasangan seperti ini, kamu ganti saja bagi mereka, titik. Nah, ini yang tadi ya, penggunaan tanda diakritik, ini juga dibuang. Ini juga kaitkan. Jadi semuanya ini kamu kaitkan, lagi dapreh boharahannya. Apa hubungan makna ini dengan yang ini? Jadi ini kamu jelaskan, kalau boh arahannya itu bagaimana? Oh, boh arahannya begini, makanya di analogi maknanya seperti ini. Itu maksudnya. Ini juga sama ya, dikaitkan. Jadi semuanya. Kemudian ini O-nya kapital ya, karena ini titik. Nah, kemudian ini coba ini salahnya apa ini? Coba kamu periksa sendiri apa salahnya. Kemudian ini titik saja. Maaf, ini titik ya, titik. Ini K-nya huruf awal kapital. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Tolong kamu lihat lagi apa yang benar penulisannya. Kemudian iya ini dibuang. Ini bukan berpikir, tapi berpikir. Kemudian tulis kaitannya bagaimana. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, ini yang saya palang ini dibuang. Ini dibuang. Nah, ini kesalahan pengetikan. Mohon diperiksa. Ini dibuang saja. Kemudian koma. Sesudah kata mengeram. Kemudian ia ganti dengan ayam. Nah, lalu di sini tambahkan tidak keluar. Nah, begitu ya. Ini pakai tanda diakritik. Ini sebenarnya juga ada kesalahan di sini ya, tapi kamu periksa sendiri. Ini contohnya ya, tetapi tadi sudah saya jelaskan di atas tuh.
Nah, kemudian ini lagi di saat, ini juga salah. Jadi ini lagi di saat. Nah, jadi tolong diperiksa kembali. Kemudian tambahkan di sini kaitkan, ya, seperti yang di atas. Jadi semuanya sama ya, walaupun saya tidak jelaskan lagi. Kemudian untuk fungsi ini juga, coba apa salahnya ini untuk fungsi. Ini juga, ya. Nah, lalu mendidik kamu buatlah sedikit kalimat pengantar. Mendidik adalah. Nah, yang lain juga begitu ya, yang fungsi-fungsi lain juga begitu. Jadi jangan langsung masuk ungkapan berfungsi mendidik dan sebagai berikut. Buatlah sedikit kalimat pengantarnya. Nah, kemudian di atas ini apa salahnya? Tolong kamu periksa sendiri. Ini fungsi ini dibuang saja ya, sama penulisannya dengan makna tadi. Jadi ini fungsi dibuang, geser kemari, sejajar di sini, lalu baris pertama ini masuk ke dalam. Nah, ini juga begitu ya. Nah, ini lagi ya. Jadi tolong diperiksa walaupun saya tidak menandai ya. Ini juga nih putih. Ini harusnya E di sini sama dengan E ini. Sama dia, tidak berbeda. Nah, kemudian apa lagi tadi lupa saya tahu. Ini yaitu, kalau ada yaitu di belakangnya gunakan koma. Nah, periksa lagi yang lain, yaitu yang lain. Nah, ini juga tadi sudah saya jelaskan ini. Tidak boleh pakai koma. Kalau ada walaupun di sini. Jadi ini dibuang saja koma ini. Nah, gitu ya. Kasusnya sama dengan sehingga yang tadi saya jelaskan. Kemudian, nah ini tolong kamu lihat ya, salahnya apa. Nah, ini juga mameh. Bagaimana menulis mameh? Coba tanda diakritiknya bagaimana? Tolong kamu tambahkan tanda diakritiknya. Ini juga tidak ada arti. Ini juga tidak ada artinya. Mana lagi ya? Ini juga tidak ada artinya. Ya. Kemudian apalagi ini juga ya, tidak ada artinya. Nah, berikutnya masuk ke pembahasan. Nah, ini coba berhasil ini. Ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Ya, S-nya double kan, ini berhasil. Nah, ini coba kan salah ya, gitu. Kemudian pembahasan dipertajam lagi, pelajari dari hasil penelitian orang lain. Ini pembahasannya ini masih sangat tumpul ya, masih belum tajam. Jadi bagaimana menjelaskan pembahasan? Kalau kamu tidak tahu caranya bagaimana, pertama kemarin kan saya sudah jelaskan. Yang kedua, kalau kamu masih juga belum tahu bagaimana caranya, coba kamu bacalah hasil penelitian orang lain bagaimana. Setelah itu kamu baca hasil penelitian kamu renungkan, kemudian kamu pikirkan apa yang ingin kamu sampaikan. Nah begitu ya, jangan langsung tulis, tapi pikirkan dulu. Sesudah kamu pikirkan, kamu tulis di kertas dulu. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan. Nah, buat kerangkanya supaya lebih mudah. Jadi di sini setelah saya baca, ini sangat dangkal ya, pembahasannya ini sangat dangkal. Jadi tolong dipertajam kembali. Kalau kamu nggak paham, tolong kamu bacalah hasil-hasil penelitian orang, bagaimana cara dia membahas pembahasan, atau hasil penelitian dari skripsi teman-teman kamu, coba kamu baca kembali. Ini ya, gunting. Kalau begini, kalau genting berarti kan ya ya. Berarti ini ada tanda di sini. Ada tanda. Nah, kalau seperti ini bacanya guntung ya, karena di sini bacanya Ini kita bacanya guntung. Sebenarnya kan gunting. Ini juga titik 2. Nah, kemudian ini salah juga ini. Silakan kamu periksa ejaan salahnya apa. Lalu tidak boleh mengawali kalimat dengan sedangkan. Jadi ganti saja dengan adapun. Jadi ini coba perhatikan sangat sedikit ya pembahasannya ini ya. Hanya ini. Ini sangat sedikit. Jadi tolong kamu bahas lagi lah, pertajam lagi dengan
dengan teori, kaitkan dengan teori-teori di bab 2 hasil penelitian itu kamu kaitkan dengan teori-teori yang ada di bab 2, kamu kaitkan juga dengan hasil penelitian orang lain yang sudah kamu masukkan sebagai penelitian terdahulu, itu kamu kaitkan semua. Jika ada yang berbeda dengan penelitian terdahulu, itu kamu bandingkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Atau ada yang sama, boleh juga kamu buat bersamaan, gitu. Kemudian ini makna sangat sedikit ini. Tolong diperbanyak lagi lah. Ini sangat tidak mungkin, Mak. Kalau hanya seperti ini, ya. Jadi tolong diperbanyak lagi lah, dipertajam lagi ya, karena ini sangat dangkal pembahasannya. Kan banyak yang bisa dibahas dari segi makna. Hasil penelitian yang sudah kamu buat itu kan banyak yang bisa dibahas kalau kita ingin membahasnya dari segi makna. Nah, begitu. Kemudian fungsi juga begitu. Untuk fungsi juga banyak yang bisa dibahas. Ya. Jadi bukan hanya ini. Ini sangat sedikit. Kemudian ini kamu naikkan ke atas ya. Ini tidak boleh mengawali paragraf. Dia tidak boleh mengawali paragraf. Tapi dia mengawali lanjutan dari sebuah kalimat ya. Melanjutkan sebuah ungkapan transisi ya. Jadi dia bukan mengawali paragraf, tapi mengawali kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, inilah dia tidak boleh mengawali kalimat dengan tetapi ya. Tadi di atas sudah saya jelaskan. Berikutnya penutup. Ini bukan kesimpulan, tapi simpulan. Kemudian ini di simpulan ini juga salah ya. Ini menggunakan lage, ini sisanya yang saya coret kamu buang. Dan tanpa menggunakan lage. Ya, titik di sini. Selanjutnya makna. Makna dalam, ini dibuang saja sebuah. Makna dalam ungkapan bahasa Aceh di masyarakat Aceh Utara diantaranya adalah kamu tambahkan apa maknanya di antaranya, kamu ambil saja beberapa ya, makna di antaranya adalah. Kemudian selanjutnya ungkapan bahasa Aceh dalam masyarakat Aceh Utara ialah itu ya fungsi ya. Selanjutnya fungsi ungkapan bahasa Aceh dalam masyarakat Aceh Utara ialah apa fungsinya? Mendidik, melarang, mengingatkan. Nah, itu. Cukup itu saja. Kalau makna itu karena dia banyak, ya tentu kamu buat saja di antaranya. Jadi kan ada saya sebutkan di atas, saya suruh tambah di atas makna denotatif, makna konotatif. Nah, kamu sebutkan di sini dari sekian banyak makna itu ada yang bermakna denotatif, ada yang bermakna konotatif, atau ada yang tidak bermakna denotatif tapi dia hanya bermakna konotatif. Nah, begitulah kira-kira bayangannya yang kamu tambahkan di sini. Dan itu juga bisa kamu tambahkan di sini, di bagian ini. Nah, di bagian ini kamu bandingkan dengan hasil penelitian orang. Banyak ya, saya tidak mungkin merangkai kalimat ya. Kamulah yang merangkaikan kalimat itu. Kamu rangkai kalimatnya, kamu pikirkan bagaimana kalimatnya. Kan tidak mungkin saya yang memikirkan itu. Nah, jadi tolong dipertajam lagi ya untuk pembahasan. Kemudian di daftar pustaka tolong kamu buat tahun dalam kurung. Dalam kurung kemudian baru titik. Mengapa buat dalam kurung? Karena kebanyakan sekarang itu kalau misalnya kita memasukkan artikel ke jurnal-jurnal, itu mereka menyuruh untuk mengikuti aturan IPE dalam penulisan daftar pustaka. Nah, aturan IPE itu tahun berada di dalam kurung. Nah, jadi kita ikuti itu saja. Jadi nanti ketika kamu sidang ditanyakan mengapa dalam kurung, kamu jawab seperti itu. Ya. Kemudian di lampiran, tolong kamu buat satu tabel lagi di sini nomor, ya. Jadi nomor, ungkapan, arti.
Nah, nomor 1, nomor ini nomor data ya yang ada seperti di hasil penelitian. Nah, jadi jangan berbeda. Yang di bawahnya juga kamu sesuaikanlah semuanya. Sekian saja, silakan diperbaiki. Kalau sudah, silakan hubungi saya kembali untuk saya periksa lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.